Oke guys, welcome back to my channel. Kali ini saya ingin membahas hantu Jepang berdasarkan cerita dari teman saya, orang Jepang. Yang pertama, hantu terowongan. Waktu itu teman saya bercerita tentang hantu terowongan. Dia bilang hantu ini mirip sama kayak Sadako. Mungkin juga kalian pernah mendengar kata Sadako atau juga pernah melihat filmnya. Kalau saya belum pernah melihat filmnya. Suatu hari teman saya pergi ke terowongan itu. Terowongan itu bertiga sama teman-teman lainnya. Nah, ketika di dalam mobil, dia melihat hantu itu lagi berdiri, guys. Lagi berdiri di pinggir jalan, di pinggirnya. Nah, sontak teman saya itu kaget semua. Kaget, jadi sama sekali nggak ada yang tegur sapa, nggak ada yang itu kamu lihat nggak, nggak ada yang kayak gitu sama sekali. Jadi teman saya diem kayak nggak bisa apa-apa gitu. Pas udah keluar terowongan itu, baru kamu lihat nggak tadi? Iya lihat, tapi saya nggak mau ngapa-ngapain, takut banget gitu. Jadi serem banget emang tempatnya. Nah, pas minggu lalu saya penasaran. Malam sekitar jam 8 saya pergi ke tempat itu, terowongan itu. Dan emang terowongan itu masuknya ke hutan-hutan. Saya tanya sama teman saya, ini ada beruang nggak? Saya bukan takutnya sama hantu Sadakonya dulu. Saya takutnya beruang dulu, binatang. Ada sih dulu, tapi kecil. Oh, ya udah aman kalau kecil nggak apa-apa. Pas masuk itu kebetulan lampunya masih nyala, jadi ya biasa aja. Tapi emang tempatnya sih serem. Masuk gitu, lah biasa aja, nggak ada apa-apa kata saya. Yang kedua, suara kaki. Jadi ini juga dari teman saya, cerita dari teman saya, suara kaki. Nah, ketika itu teman saya pulang kerja naik sepeda, goes. Terus ada suara kaki, tuk. Sontak teman saya itu langsung kaget. Lah, apa ini suara kaki? Jadi teman saya ngebut. Begitu ngebut juga suara ketukannya sama, tuk 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 gitu.
ngebut lagi, tetap suaranya sama. Nggak naik di bonceng, enggak, cuma kedengaran suara kaki aja, tapi nggak tahu hantunya hantu apa. Nah, ketika setelah itu masuk ke rumah, dari jendela kan udah sampai rumah, itu teman saya udah sampai rumah. Nah, pas masuk ke rumah terus dari jendela ada sekelebatan warna putih seperti cewek gitu ke arah sawah. Yang ketiga, saya juga hantunya nggak tahu ini hantu apa. Yang jelas ini hantu, orang Jepang bilangnya obake gitu. Nggak tahu, nanti saya coba searching ke Google obake itu hantunya kayak gimana. Pas setelah pergi ke terowongan minggu lalu, saya juga sekalian saya mau ke tempat yang itu. Nah, ketika saya pergi ke tempat itu, tempatnya juga dekat laut. Terus juga biasa kan di tempat saya yang tinggal ini gunung-gunung, tempatnya dekat laut. Nah, saya ke situ sama teman saya. Ntar saya kasih lihat videonya. Naik mobilnya gitu, lewat. Di mana tempatnya? Di sini udah nyampe. Mana? Tasnya tuh gak ada apa-apa, cuma iya tempatnya sih serem. Nah, terus yang keempat, saya juga nggak tahu ini setannya setan apa lagi. Yang jelas seperti Sadako, lagi-lagi kayak Sadako di sini. Sadako itu kalau nggak salah ya, saya pernah ngelihat di internet kayak kuntilanak gitu, pakai jubahnya putih gitu, tapi rambutnya panjang gitu. Serem. 3 orang lagi, teman orang Jepang saya 3 orang lagi barbekyuan, lagi bakar ayam gitu. Ketika itu
yang dua orang ini kan 3 orang, yang 2 ini ngelihat ke arah belakang. Jadi yang 2-nya kabur, lah yang satunya kena bingung ini, lah kamu kenapa kabur, terus kenapa kabur, tapi yang 2-nya ini nih nggak bilang ke dia. Pas lihat ke belakang ada hantunya, jadi langsung kabur gitu. Parah, serem banget. Saya waktu itu ceritanya dari jam 12 sampai jam 1-an, cerita setan merinding banget, serius, parah. Saya kan pergi ke tempatnya, ya itu emang tempatnya masuk ke pelosok banget, yang si terowongan, tempat keterawangan itu masuk ke pelosok, terus kanan kirinya jurang, jalannya lika-liku. Oke guys, mungkin itu saja cerita hantu Jepang berdasarkan dari teman-teman saya. Intinya di sini saya juga pernah ngeliat sih, tapi nggak mau tak ceritain lah. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Saya akan bercerita tentang seluruh Jepang berdasarkan pengalaman saya sendiri. Thank you and bye bye.